Apabila jamaah Masjid Ukhuwah Islam yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan umur untuk sama-sama menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga segala apa yang kita lakukan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim dan sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan dengan sunnah Amin ya rabbal alamin. Masih dalam masalah yang terdahulu yang berlaku tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan bahwa ada sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kemudian juga sebuah perkara itu dengan macam-macam bahayanya. Saya ambil yang kedua tentang bagaimana seseorang itu mempunyai sifat sadar. Wasani sabru kamilun ma'ahu syukrun dan dijelaskan bahwa sesuai dengan hadis pada Rasulullah SAW, Abdul iman sabru wassamah. Iman yang paling utama adalah sabar dan toleran. Begitu Rasulullah mengatakan bahwa ni'ma silahul mu'min sabru wa du'a, sebaik-baiknya senjata mukmin adalah sabar dan berdoa. Jadi tatkala kita mendapatkan sebuah ujian, maka ujian itu akan menjadi sebuah kekhususan bagi seseorang kalau dia sabar dan berjalan. Oleh yang berikutnya adalah fakrun dan itu ma'ahu juhud hadir, ya. Fakir yang disertai dengan zuhud. Jadi kalau saja orang-orang memahami, ya, sebagian daripada hamba-hamba memahami bahwa fakir itu adalah juga sebuah ketentuan Allah dan bisa mendatangkan sebuah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah berikutnya adalah warabiu fikul daimun ma'ahu barhu jari, berpikir serta dengan lambung yang kosong, perut yang lapar. Ya, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang zat Allah. Ya. Tafakkaru fi kulli syai' wa la tatafakkaru fi jatillah. Berpikirlah dalam segala hal yang, ya, semua ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Wa inna bainas sama as-sabi'ati illa kursi sab'atun ala bin nurin wa huwa fawqan dhalik. Karena antara langit ketujuh sampai dengan kursinya Allah itu jaraknya 7.000 tahun kecepatan cahaya. Sedangkan Allah itu lebih dari itu.
Jadi Nabi Al-Qis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta 'adzaban subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi yang kita tafakurin adalah ciptaan-ciptaan Allah, ya, bukan zat Allah. Terkadang ada sesuatu di kepala kita, Allah itu seperti apa ya, bentuknya seperti apa, berada, itu tidak usah ya khawatir ya kita menjadi orang-orang yang ya. Jadi yang kita renungi bagaimana Allah menciptakan langit tanpa hati yang bumi dengan hamparan yang begitu luas, lautan yang begitu luas dengan air yang begitu luas, ya, bintang-bintang galaksi yang bersebaran di angkasa. Itu yang kita pikirkan. Ya. Jadi tidak memberikan kita tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pikirkan tentang ciptaan. Nah, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, bagaimana seseorang itu ya memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa mimma wujudin ma'ah. Jadi antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia berkuasa menghalangimu dan mendekatinya dengan sesuatu yang wujud yang tidak bersamanya. Nah, orang-orang arifin ya sepakat dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada selain Allah. Nah, orang arifin ya, orang arifin itu menganggap dirinya tidak ada, walaupun segala sesuatu itu berwujud, akan tetapi adanya tidak sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hamba Allah yang dia yang memposisikan dirinya ya, terhadap penciptanya, terhadap sang khalik. Allah itu wujud dan dia merasa dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah itu wujud, tetapi dengan dia melihat seluruh fenomena alam dengan kemampuan daripada keilmuan baik zahir maupun batin, ya, dia merasa dirinya itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memposisikan dirinya bagaikan debu di hamparan pasir. Ya. Jadi dengan eksistensi Allah yang begitu agung dan maha segalanya, dia memposisikan dirinya itu bagaikan debu, hanya seperti titik. Ini yang kedua. Tapi karena yang namanya arif billah, orang-orang arifin ini dia dengan keilmuannya, dengan ma'rifatnya kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu wujud dan selain Allah itu tidak ada. Dia memposisikan dirinya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang arif. Ya. Karena sifat suatu benda yang ada sebagai ciptaan Allah, misalnya bayangan manusia, ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun seseorang atau manusia itu dia beraktivitas di tengah terik matahari, pasti ada bayangan itu akan menyertainya. Dari mana bayangan itu? Tentunya karena ada sesuatu benda yang menyebabkan adanya bayangan itu. Ada benda asalnya.
Apabila ada orang yang dapat melihat bayangan, pasti ia dapat melihat benda yang memberi bayangan. Ya. Akan tetapi kalau ada orang yang dapat melihat bayangan, tetapi ia tidak dapat melihat benda yang menyebabkan bayangan itu, maka perlu dipertanyakan tentang kondisi orang itu. Waras tidak? Ya. Dia melihat bayangan tetapi tidak melihat asal daripada bayangan itu. Ya. Makanya kata Allah, "Kullu syai'in halikun wajhah." Segala sesuatu itu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidaklah wajar bagi orang-orang yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, tidak mampu ya, atau terhalang penglihatannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab, aku telah menemukan Tuhan di hati. Ya, bukan dengan kasat matanya, tetapi orang-orang Arabia itu dia telah menemukan Allah di dalam kalbu. Alladzina yad'una rabbahum anhu ilaihi raji'un. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, dia buka pintu hatinya, ya, kalbunya untuk menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang awam, ya, barangkali wujud ciptaan Allah tidak mampu mereka pakai sebagai alat untuk mengenal Allah. Ya. Bahkan keadaan yang wujud itu sendiri menjadi penghalang untuk mengenal Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengenal Allah melalui ciptaan Allah sendiri selain memerlukan kemampuan berpikir, dibutuhkan pula keyakinan iman yang dalam. Satu, dibutuhkan sebuah kecerdasan, kemampuan berpikir bahwa Allah itu ada. Kedua, dengan adanya keimanan. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman itu kan tidak meyakini Allah itu ada. Ada ciptaannya, dia tahu ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Tetapi dia tidak meyakini bahwa Allah itu wujud ada. Jadi seolah-olah alam semesta ini terjadi dengan sendiri. Kita mengenal, mungkin pernah sama-sama kita ketahui bagaimana para ilmuwan itu menentukan sebuah teori yang namanya Big Bang, ledakan yang maha kuat, ledakan besar. Nah, dari Big Bang ledakan itu maka terciptalah ya planet-planet, ya, galaksi-galaksi, termasuk bumi, ya, matahari. Nah, dari Big Bang itu terbentuklah bintang-bintang juga. Nah, mereka meyakini teori ini adalah alamiah. Tidak ada yang menciptakan ledakan itu. Para ilmuwan di sana seperti itu. Dia melihat fenomena alam tapi dia tidak meyakini ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kan ada teori sebelum Galileo itu ya, orang-orang Nasara, orang-orang gereja itu berpendapat bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Ya, setelah Galileo melakukan sebuah penelitian besar dengan alat-alat yang telah dia siapkan, ternyata yang betul adalah bahwa bumi, planet-planet ya, yang lainnya justru yang mengitari matahari. Setelah yakin dengan penelitian itu, maka Galileo mengatakan, mempublish bahwa kalau begitu salah pendapat yang mengatakan bahwa matahari mengelilingi planet-planet. Tetapi ada sesuatu catatan di situ, dia mengatakan bahwa kalau begitu Dewan Gereja salah. Akhirnya apa? Galileo itu dihukum bakar. Ya. Karena apa? Ada catatan bahwa dia menyalahkan daripada semua pendapat teori sebelumnya. Nah, itu. Jadi kita berpikir tentang ciptaan Allah, tapi kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah Subhanahu
Kemudian penjelasan berikutnya tentang bagaimana orang-orang yang berilmu. Law ta'lamuna ma lakum indallahi li ahbabtum an tajaddadu faqad wa hajata. Seandainya kamu tahu ya hikmah ya pahala dari Allah yang ada di balik kesusahan dan kefakiran, saya kamu mencintai tambahannya kebaikan itu. Nah, ini untuk yang orang-orang yang fakir. Kemudian yang orang-orang yang senantiasa dia berilmu adalah kafa bil bar'i ilman ayasya'allah wa kafa bil bar'i jahlan ayyujaba bi nafsi. Cukuplah seorang dikatakan berilmu apabila dia merasa takut kepada Allah, dan cukuplah seorang dikatakan jahil apabila dia bersifat sombong. Jadi ciri-ciri orang berilmu itu di dalam hatinya itu takut kepada Allah ya, karena dengan ilmunya dia ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah ya. Tidak dikatakan orang berilmu kalau dia tidak takut kepada Allah ya. Penjelasan berikutnya adalah innama yadkhulul jannata may yarjuha wa innama yajtanibun nar wa man yakhafuha wa innama yarhamullahu may yarham. Sesungguhnya yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang mengharapkan surga, dan sesungguhnya orang-orang yang akan jauh dari neraka itu adalah orang yang takut ya terhadap neraka itu sendiri. Dan sesungguhnya orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang suka mengasihani daripada makhluk lainnya. Kemudian duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin, tentu kamu akan jadi pembesar keluarga. Ya, artinya itu mendapat posisi yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita bergaul dengan orang-orang fakir dan memberikan bagian-bagian daripada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, dan kamu akan terhindar dari sifat-sifat yang sombong. Jalisul masakin takunu min kibari ahlillah wa takhruju minal kibri. Jadi orang yang senantiasa bergaul dengan fakir miskin, memberikan daripada bagian-bagian rezekinya, maka dia adalah ahli Allah, dia dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang sombong ya, itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kajian siang kali ini tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakur tentang cita-cita Allah, dan menjadikan alam semesta ini adalah media ya, wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qafaratul majlis subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.